Johnny Van Landaf. Ya. Senang berjumpa Anda di kesempatan saat sekarang ini. Yang kami ingin tanyakan sebagai sutradara dan juga penulis cerita daripada Surat Kaleng untuk Tuhan. Iya. Kenapa memilih cerita yang bergenre religi ini? Iya betul. Oh, jadi begini, Bung. Saya ralat, saya bukan seorang penulis, tapi seorang pemikir. Makanya ketika saya mendapatkan ide, itu tidak langsung saya tuangkan ke dalam atau ke media kertas atau apapun ya. Selalu saya buatkan dialog, habis itu saya lempar ke para artisnya. Nah, kenapa saya memilih genre Surat Kaleng atau genre itu aliran ya. Iya, genre religi kan? Religi tadi ya, dengan judul Surat Kaleng untuk Tuhan. Jadi begini, Surat Kaleng itu kita bahas dulu. Surat Kaleng itu adalah surat yang penulisnya kita tidak tahu, yang ditujukan ke seseorang atau siapapun itu. Nah, jadi dalam cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang mempunyai orang tua yang ahli ibadah, kemudian sangat terpandang lah pada saat itu. Nah, orang tuanya ini menginginkan anaknya itu menikah atau mencari jodoh yang sudah ditetapkan oleh kedua orang tuanya. Dengan level yang sama level yang sama. Yang sama nih. Ya. Tapi anehnya sang anak itu menemukan jodohnya sendiri kebetulan di garis bawah garis menengah. Justru yang di bawah. Justru yang di bawah, iya. Nah, disinilah konfliknya, Bung. Konfliknya satu sisi orang tuanya tidak mau karena tidak sedarah atau satu level. Ya. Nah, kemudian sementara anaknya maunya yang level bawah. Nah, begitu. Karena di sini saya ingin tekankan bahwa peranan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita halang-halangi. Kalau Allah sudah berkehendak menetapkan jodoh seseorang, jangan harap kita bisa melarang-larang. Karena walaupun siapapun dia, siapapun levelnya, apapun kekayaannya, kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada gunanya manusia ini kan, kecuali kehendak Allah. Kehendak Allah ini harus terjadi gitu ya. Kehendak Allah terjadi. Disinilah konfliknya film itu, Bang. Ya. Kalau saya lihat ini kan berarti religi Islami ya. Apakah seluruhnya itu berisikan nilai-nilai Islami ini? Oh, tidak juga. Ada juga ada komedinya. Artinya intinya begini. Keyakinan universal aja dah. Itu yang saya tanamkan di sini. Kemudian ada komedinya sedikit kita sisipkan di situ. Ada kadang datar, kadang naik, kadang turun, Bung. Nah, film ini, Bung. Nah, ini kan menarik. Kemudian menggunakan artis-artis lokal yang notabene mungkin beberapa pemain baru pertama kali main film. Nah, yakin bahwa mereka bisa main seperti yang saya kalau sangat 1000% sangat yakin dengan artis lokal kita. Karena apa? Banyak artis-artis itu tertidur. Istilahnya bukan tertidur di ngorok bakatnya yang tertidur. Nah, potensi inilah yang harus dibangkitkan. Harus kita bangunkan dari ketiduran tadi. Jadi begini, kapan lagi kita akan menggarap film kita sendiri? Masa kita harus mendatangkan dari luar, ya kan? Krunya dari luar, kemudian artisnya dari luar. Kapan lagi kita bisa berkembang, ya kan? Seharusnya pemerintah membantu kita bagaimana cara memfasilitasi supaya kita bisa berkembang di lingkungan Kutai Kartanegara ini, Bung. Ya, ini menarik. Jadi betul-betul ini nyaris 100% produk lokal, artis lokal, main di yang dengan penuh kearifan lokal gitu kan, dan yakin ya bahwa ini ketemu dengan market penonton lokal juga jadi ya. Penonton lokal juga, iya. Ya, Johnny Van Landaf, kenapa memilih nama Johnny Van Landaf? Memang asalnya dari luar, berarti nggak lokal? Nggak lokal. Oke, begini, Johnny, nama saya sebenarnya Johnny kan, sendiri kan. Nah, kenapa sampai Van Landaf?
ada teman saya ya almarhum Budi Warga, Pak Budi Warga, dia bergelar Datu Marangan. Beliaulah yang menamai saya itu. Kenapa? Karena saya tinggal di Landap. Jadi ketika saya sering kumpul bareng dengan beliau, akhirnya John, kamu nggak cocok pakai Johnny aja, tambah aja Pan Landap. Pan itu artinya bahasa Belanda ya. Jadi dari Landap. Landap itu ada di desa apa namanya? Arah ke Loraya itu desa Landap. Jadi Johnny Pan Landap. Jadi Johnny anak Landap nih. Jadi Johnny dari Landap. Biar ada nanya lagi. Saya yakin Anda optimis dengan film ini. Saya yakin sekali. Nah, harapan sebagai seorang sutradara, penulis, pengamat film, praktisi film gitu ya. Dan bukan baru 1-2 tahun ini kan terlibat dalam sudah banyak film-film saya, Bu. ya. Nah, khusus untuk Surat Kaleng untuk Tuhan. Ya. Apa harapan Anda kepada masyarakat ataupun tokoh-tokoh di Tenggarong atau Kutai Kartanagara ini khususnya? Dalam hal apa ini? Pembuatan film atau apa? Ya, harapannya bagaimana apresiasi mereka harusnya Mereka bangga, harusnya masyarakat bangga terhadap film ini. Ya, karena lokal bisa memproduksi film sendiri. Jarang loh orang memproduksi film panjang yang siap dinobarkan pakai tiketing lagi, Bung. Artinya kan kalau sudah pakai tiketing kita sudah berani siap tayang. Saya yakin artis-artis lokal kita sangat berpotensi luar biasa kalau kita asah terus, Bung. Jadi untuk masyarakat saya harap menontonlah film ini kan. Tidak ada nilai untuk menghancurkan Islam atau menyudutkan suatu komunitas. Di dalam film ini murni universal. Artinya kekuasaan Allah itu bisa menghancurkan kekuatan ibadah kita. Maksudnya gini, Bung. Ketika kita sembahyang, ketika kita beribadah segala macam, tapi hati kita masih kotor, masih suka marah, suka apa segala macam. Nah, Allah berkehendak lain. Nah, disinilah saya tanamkan di film ini, seorang abinya ini pemarah, angkuh, sombong gitu. Nah Allah juga seharusnya Allah yang mempunyai sifat sombong itu. Nah, menang mana kesombongan manusia dengan kesombongan Allah? Ternyata Allah berkehendak lain sehingga menjodohkan seorang gadis dengan seorang penjual pentol, Bung. Itu maksud saya. Kenapa Surat Kaleng untuk Tuhan? Karena saking dia tidak mau diketahui orang tuanya, maka dia berdoa diam-diam. Dia diam-diam berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya jodohku masih di langit, turunkan ya Allah. Seandainya masih jauh, dekatkan ya Allah. Karena aku mencintai dia, ya Allah. Nah, jawabannya apakah Allah akan mendekatkan atau menurunkan dari langit? Nah, ini ada di Surat Kaleng untuk Tuhan. Ya. Nah, kapan tayangnya ini terakhir? Kapan tayangnya? Nah, tayangnya itu tanggal 17 bulan April ini. Mulai saya dengar itu kan dari pihak manajemen, produsernya itu mengatakan mulai jam 10 pagi itu undangan, kemudian jam 1 siang, kemudian jam 4 sore habis Isya. Hari Rabu, Bung. Tanggal 17 di Museum Negeri Tenggarong, aulanya yang dipakai Gedung Serapo. Ya. Jadi jam 10 khusus undangan, 10 pagi khusus undangan, jam 1, 4 dan jam 7 itu untuk sudah umum. Ya. Makasih Bang John anak Landap. Ya. Saya berharap juga film ini bisa sukses dan dapat apresiasi dari masyarakat setempat. Terima kasih, Bang. Siap.